Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1, Nadia Biru Salma dengan NIM 190302081, yang kedua Putri Pinasti dengan NIM 190302099, yang ketiga Novalinda Yusria Anggraini dengan NIM 190302119. Kami akan mempresentasikan tentang ekspansi, konsolidasi, merger, dan akuisisi, kegagalan, dan reorganisasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif menjadi satu perusahaan baru. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama, dan hanya satu perusahaan yang tetap survival, yaitu perusahaan yang lebih besar, sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebar ke dalam perusahaan yang besar. Ekspansi adalah suatu aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain, atau bisa disebut juga sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha, expansion. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Penggabungan dua atau lebih perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, penggabungan vertikal. Yang kedua, penggabungan horizontal. Dan yang terakhir, penggabungan konglomeratif. Cara melakukan penggabungan dan perlakuan akuntansi. Cara melakukan penggabungan. Suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan atau merger dengan jalan membeli aset atau saham dari perusahaan lain, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau dengan saham. Perlakuan akuntansi. Yang pertama, transaksi pembelian atau purchase. Perusahaan pembeli memperlakukan perusahaan yang dibeli sebagai suatu investasi. Yang kedua, penggabungan kepentingan atau pooling of interest, jika diperlakukan sebagai pooling of interest. Alasan penggabungan perusahaan. Yang pertama, mencapai operasi yang ekonomis. Yang kedua, pertumbuhan. Dan yang ketiga, diverifikasi. Penilaian merger dengan pendekatan pendapatan dibagi menjadi 3. 1. Pendekatan pendapatan atau earning. 2. Pendapatan sekarang atau present earning. 3. Pendapatan yang akan datang atau future earning. Estimasi biaya merger. Apabila nilai pasar atau MV sama dengan nilai instrik atau PV, maka biaya merger cost sama dengan cash dikurangi PVB. Apabila nilai pasar tidak sama dengan nilai intrinsik, maka biaya merger sama dengan cost sama dengan cash dikurangi PVB tambah MVB dikurangi PVB. Kegagalan perusahaan dan reorganisasi dibagi menjadi 4. A. Menjual sebagian dari aktifanya. B. Merger dengan perusahaan lain. C. Mengurangi pengeluaran modal, riset, dan pengembangan. D. Menerbitkan surat berharga baru. Penyelesaian kegagalan perusahaan dibagi menjadi 2. 1. Penyelesaian sukarela atau voluntary settlements. 2. Penyelesaian lewat pengadilan atau settlement involving litigation. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.